Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligia Rianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge atau pengetahuan yang kita dapatkan dari belajar visualisasi data. Maka saya akan menjelaskan dulu, apa itu sih visualisasi data? Nah, berdasarkan Wikipedia, secara garis besar itu bahwa visualisasi data adalah sebuah proses untuk menyajikan data dalam bentuk visual, secara grafik ataupun tabel. Nah, di mana informasi yang kompleks itu agar lebih mudah dipahami, dianalisis. Lalu merupakan perpaduan dari bidang seni dan juga sains yang digunakan dalam banyak bidang ilmu data. Nah, ini untuk melihat pola, hubungan dan atau makna dalam data, terutama di era big data saat ini. Nah, untuk lebih singkatnya itu bahwa visualisasi data adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisa. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungi website Wikipedia jika ingin mengetahui lebih dari visualisasi data. Nah, di situ akan dijelaskan sejarah dari visualisasi data. Nah, siapa penyetus utama dari visualisasi data? Visualisasi data dijelaskan dalam Fortran Data Science Process. Nah, di sini dijelaskan bahwa reality, bahwa segala hal di dalam dunia ini dia menghasilkan data. Lalu ada raw data collected. Nah, di mana data mentah itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian kita memprosesnya atau disebut data is processed, proses yang dimana agar bisa digunakan data tersebut. Kemudian clean data sheet, bahwa kita akan membersihkan data dari kesalahan atau hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian kita ke EDA atau Exploratory Data Analysis, yang mana data yang sudah dibersihkan akan kita lihat polanya atau informasi pentingnya. Setelah kita melihat polanya, lalu kita akan memodelkannya atau memprediksinya, yang disebut dengan model and algoritma. Nah, di sini agar lebih paham datanya juga, kita lebih memodelkannya. Lalu setelah kita memodelkannya, memprediksi data tersebut, kita dapat mengambil keputusan dari data tersebut. Namanya make decision. Nah, dari hasil model itu kita dapat mengambil keputusan dari data yang telah kita kumpulkan menjadi sebuah visual atau report atau laporan yang akan disampaikan dalam bentuk laporan dan visualisasi data. Setelah kita visualkan atau kita laporkan, maka kita akan mendapatkan namanya data produk atau produk akhir yang merupakan aplikasi atau sistem atau layanan yang berbasis data. Nah, kemudian akan ke back to reality, bahwa data itu akan digunakan kembali ke dalam dunia nyata. Nah, siklus ini akan bisa berulang lagi. Nah, flowchart ini merupakan gambaran dari data diolah dari dunia nyata hingga menghasilkan keputusan atau produk yang bermanfaat. Nah, dari keterangan tersebut, bahwa kita dapat menjelaskan bahwa pengetahuan dari visualisasi data itu adalah kita dapat menemukan pola atau memahami pola itu secara mudah dengan memvisualisasikan data. Lalu, setelah kita visualisasikan data, tentunya kita akan bisa menemukan hubungan antara pola itu atau antara variabel itu. Nah, setelah kita bisa menghubungkannya, maka kita dapat memahami atau mengkomunikasikan kembali data tersebut ke orang lain secara lebih mudah. Nah, itulah pengetahuan dari visualisasi data. Contoh sederhananya seperti ini, bahwa kita bisa dapat melihat deretan angka penjualan setiap bulannya. Nah, jika kita visualisasikan, maka kita secara langsung bisa menunjukkan bulan mana yang penjualannya naik turun. Nah, itulah disebut dengan knowledge yang kita dapat dari visualisasi data. Kemudian, visualisasi data itu juga mengungkapkan wawasan yang mungkin sudah dipahami melalui data mentah. Itulah kegunaan dari atau pengetahuan dari visualisasi data. Nah, sekarang kita akan mempelajari tools apa yang kita gunakan dalam visualisasi data. Nah, di sini banyak tools yang digunakan dalam visualisasi data. Ada Tableau, ada Power BI, atau segala macamnya. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial dari Power BI.
menjelaskan cara penginstalan Power BI dan juga meload datanya. Pertama di sini ada data pengertian dari visualisasi data yang langsung dari Microsoft dengan source-nya in Power BI desktop. Nah, di sini ada tutorial cara meload data Excel ke Power BI-nya. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungi di websitenya Microsoft tentang visualisasi data. Kemudian untuk mendownloadnya kita langsung ke sini saja. Nah, di sini ada pilihan bahasanya secara dinamis. Teman-teman ingin bahasa apa, lalu teman-teman bisa pilih versionnya. Nah, di sini disesuaikan dengan laptop masing-masing teman-teman. Nah, kemudian kita klik unduh. Nah, di sini kita pilih saya pilih Power BI Desktop sesuai dengan sertifikasi laptop masing-masing. Kemudian kita unduh. Nah, di sini kita akan menunggu beberapa menit untuk pengunduhannya. Nah, sekitar setengah jaman saya akan men-speed video ini. Nah, tadi setelah kita ada sekitar setengah jam untuk mengunduhnya, next kita akan menginstalnya langsung. Di sini sudah ada di BI Desktop. Ya, kita loading. Nah, ini kita langsung nextkan saja. Ya, Inggris long nextnya. Ini kita nextkan. Sini kita baca tentang dari lisensi Microsoft Word tentang Power BI. Kita klik ya. Lalu kita next. Ini bahwa program BI disimpannya di mana? Ini saya disimpan di program file data di datasinya. Lalu kita install. Nah, ini kita akan melakukan penginstalan dari Microsoft Power BI. Nah, setelah itu sekitar ada 20 menitan untuk menginstalnya, maka kita klik finish. Ini tampilan awal dari Power BI. Nah, teman-teman harusnya tidak perlu login ya. Kita segini aja sudah bisa menggunakan Power BI itu sendiri. Kita buat blank report. Di sini kita tidak perlu login. Dan karena ini tampilnya langsung. Nah, awalnya untuk mengambil data kita, maka kita akan mengambil get data dari Excel book. Nah, di sini kita ada download nih, ambil data ini, lalu open. Ini. Kita ambil di kita load kan, di sini kita load datanya. Ini data. Nah, di sini banyak data-datanya dari discuss, gross, sales, profit, product. Nah, kita contohkan kita buatnya chart. Nah, kita ambil datanya itu dari produk antara profit dan juga sales. Kita bisa mengolah datanya. Untuk mengolah datanya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman cara nge-save-nya juga file save itu atau file save as juga. Nah, ini ada namanya, misalkan pertemuan 1, pertemuan 4, lalu kita save. Itu cara nge-save teman-teman. Itu teman-teman untuk penginstalan Power BI dan juga meload data dari Excel ke Power BI.
Thank you yang udah lihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.